part 111. Oke guys, kalau kalian suka sama tipe-tipe video creepypasta kayak gini, jangan lupa like sebanyak-banyaknya sampai 1 juta like. Karena like dari kalian itu ngebantu aku dan timku agar semakin semangat ngebuat video-video creepypasta kayak gini lagi guys. Bagi kalian yang nonton video ini dan belum sholat, lebih baik sholat dulu ya guys ya. Oke, nuhun. Yang pertama, labirin tertutup. Suatu hari ada 2 player Minecraft bernama Rizky dan Eka yang tengah asik mining di dalam gua. Namun setelah masuk cukup dalam, mereka lupa jalan keluar dan memutuskan untuk menggali lurus ke atas saja agar lebih cepat ke permukaan. Tapi begitu mereka tiba di permukaan, mereka gak mengenali sama sekali area di sekitar mereka dan berpikir kalau mereka berada sangat jauh dari rumah. Di situ hari mulai menggelap dan akhirnya mereka memutuskan untuk mengambil arah matahari tenggelam sebagai patokan mereka pergi, yaitu ke arah barat. Meski Eka merasa kurang yakin, pada akhirnya mereka setuju dan mulai berjalan. Tapi tak jauh dari situ, mereka menemukan adanya sosok mirip Steve yang tengah memakan sebuah mayat. Dan karena penasaran, tanpa sadar mereka mendekati sosok itu. Dan berakhir ternotis hingga dikejar-kejar. Ketika mereka tanpa sengaja memasuki sebuah tempat, anehnya kanibal itu berhenti mengejar mereka dan mulai terlihat kesal. Namun juga nggak berani masuk. Di situ mereka sempat keheranan. Tapi begitu mereka melihat sekitar, mereka baru sadar kalau tempat yang mereka masuki adalah sebuah taman labirin. Yang anehnya, dinding taman itu gak bisa dihancurkan sama sekali. Karena jalan masuk mereka dihalangi oleh kanibal itu, mereka terpaksa harus melewati labirin tersebut dan mencari pintu keluar lainnya. Awalnya mereka sempat berdebat, namun setelah setuju, mereka akhirnya mulai menjelajahi labirin itu dengan perlahan karena takut terpisah. Sebelum masuk lebih dalam, Eka sempat teringat kalau ia memiliki sebuah map kosong. Jadi ia pun menggunakannya dengan harapan dapat melewati labirin itu dengan mudah. Tapi bukannya lika-liku labirin, map itu malah memunculkan sebuah dataran hijau kosong layaknya berada di Snapworld, yang mana itu sangat aneh. Karena nggak ada pilihan lain, mereka pun akhirnya kembali berjalan dan menyusuri labirin itu dengan manual. Dalam perjalanannya, mereka menemukan bangkai kelinci dengan darah yang berserakan. Di situ Rizky mulai merasa nggak nyaman. Dan gak lama kemudian, mereka kembali menemukan bangkai hewan lainnya. Di situ, Rizky jadi semakin yakin kalau perasaannya nggak salah. Tapi karena ia nggak punya bukti, ia masih belum membicarakan hal itu kepada Eka yang masih belum sadar. Ketika mereka lanjut berjalan, mereka menemukan sebuah makam dengan nama Baim yang tertulis di batu nisannya. Di situ mereka kebingungan karena di antara teman-teman mereka gak ada yang namanya Baim. Rizky sempat mengecek player list dan berpikir mungkin saja ada hacker yang masuk ke dalam map mereka. Tapi list player hanya menunjukkan nama mereka berdua. Ketika mereka kembali ke tempat mayat kelinci berada, mereka menotis sebuah cahaya di balik dinding daun. Berpikir kalau ada jalan keluar, mereka pun dengan semangat pergi ke lorong itu. Namun mereka malah dikejutkan oleh sebuah lukisan yang terpasang tepat di belokan lorong. Berpikir itu hanyalah sebuah prank, mereka pun coba mengabaikannya lagi dan lanjut mencari jalan keluar.
Tapi mereka malah menemukan sebuah sumur dengan air hitam. Ketika mereka memperhatikan sumur itu lebih lama, mereka dikejutkan oleh wanita yang tiba-tiba muncul dari dalam sumur. Karena panik, mereka pun berlari dengan tergesa-gesa dan gak sengaja tercebur ke genangan air hitam. Di situ seketika badan mereka terasa berat dan saat mereka melihat ke sekitar, mereka jadi lebih panik saat melihat ada sesuatu yang menggeliat di dasar genangan air hitam. Setelah menenangkan diri, mereka pun lanjut mencari jalan keluar. Gak lama kemudian, mereka mendengar suara aneh. Karena penasaran, mereka pun coba mencari tahu asalnya. Dan berakhir sampai di tempat terbuka yang terlihat seperti taman. Di sini Eka merasa ada yang janggal dan mencoba menghentikan Rizky. Namun Rizky yang penasaran memaksa masuk dan melihat-lihat. Awalnya memang gak ada yang aneh. Tapi tiba-tiba boneka jerami di situ mulai bergerak ke arah mereka dengan perlahan. Karena ketakutan, mereka pun langsung pergi menjauh dari tempat itu. Setelah merasa aman, mereka pun berhenti sejenak di persimpangan. Hanya untuk menemukan adanya zombie raksasa yang mengawasi mereka dari luar labirin. Di saat mereka pergi dengan perasaan gak tenang, hingga mereka berakhir terpisah. Setelahnya, Rizky spawn di suatu tempat terbuka yang diduga berada di bagian tengah labirin itu. Dan di situ ada Eka yang bertingkah aneh. Ternyata setelah Rizky di jumpscare, Eka masih berkeliaran di labirin itu dan sempat bertemu dua doppelganger Rizky sebelum akhirnya tiba di bagian tengah labirin itu dan bertemu Rizky yang asli. Setelah mendapatkan penerangan dari Eka karena barang-barangnya hilang, mereka pun lanjut mencari jalan keluar lagi. Dan di salah satu ujung lorong labirin itu, mereka melihat adanya portal nether yang menyala. Melihat adanya secercah harapan untuk keluar dari tempat itu, mereka pun coba mendekat dan memeriksanya. Namun begitu mereka mendekat, portal itu tiba-tiba hancur dan jalan kembali mereka langsung tertutup dinding daun lagi. Karena gak lagi percaya dengan perkataan Rizky, Eka akhirnya memutuskan untuk memimpin jalan. Tapi belum jauh mereka berjalan, mereka seperti mendengar suara langkah kaki yang semakin lama terdengar semakin dekat. Mendengar itu, mereka pun langsung pergi dari sana. Namun lagi-lagi, mereka menemukan sebuah patung yang dimana saat diperhatikan, patung itu tiba-tiba menatap Rizky. Mereka kembali panik dan berlari ke lorong labirin lagi. Setelah mereka berlari cukup jauh, mereka berhenti sejenak di sebuah jembatan. Dan di tengah jembatan itu, Rizky tiba-tiba merasa seperti diikuti. Namun ketika ia menengok, gak ada apapun di belakangnya. Ketika mereka berlari, Rizky kembali merasa diikuti. Dan ternyata benar, saat ia menengok, entity itu kembali muncul. Ketika lari dari entity itu, mereka kembali ke pintu masuk labirin. Tapi sayangnya, pintu masuknya sudah tertutup daun dan tanaman merambat, sehingga mereka nggak bisa melewatinya. Di situ, Eka sudah pasrah dengan nasibnya.
Namun di sisi lain, Rizky nggak menyerah dan coba menyemangati Eka. Karena sebenarnya ia juga takut bila bertemu dengan entiti itu lagi jika sendirian. Setelah Eka mendapatkan kembali semangatnya, mereka pun coba mencari jalan lain. Namun, mereka langsung berlari dengan panik. Namun sempat dibuat terkejut oleh sosok bayangan lewat yang mirip kelinci. Mereka coba mengikuti bayangan kelinci itu dan malah melihat sosok bayangan lain yang mirip serigala. Karena sudah capek dibuat tersesat oleh pilihannya Rizky, di situ Eka memutuskan untuk coba mengikuti bayangan serigala itu. Di situ Rizky sempat panik. Namun karena gak ada pilihan lain, ia hanya bisa mengikuti instingnya dan berharap dapat bertemu dengan Eka di tengah perjalanan. Namun begitu Rizky tiba di sebuah ruang terbuka, ia malah menemukan Eka yang sedang duduk di sebuah kursi taman. Ia sempat coba bertanya, namun ternyata itu bukanlah Eka. Berlari sekuat tenaga menjauh dari sosok itu. Tapi sayangnya jalan itu berakhir buntu. Ketika mereka sudah benar-benar pasrah dengan keadaan itu, layar mereka tiba-tiba menghitam. Dan saat mereka sadar, labirin itu telah lenyap dan menyisakan ruang terbuka.